Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kesayangan saya dan juga kesayangan kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, karena kali ini saya akan membagikan sebuah kisah hidup, kisah yang bukan hanya menyentuh, tapi juga menyimpan pelajaran berharga yang mungkin bisa menggugah hati kita semua. Cerita ini bukan sekadar rangkaian peristiwa, tapi cermin dari kenyataan yang bisa saja terjadi pada siapapun. Dan jika ada nama tokoh atau kejadian yang terasa familiar, mohon dimaklumi. Karena demi menjaga privasi, semua sudah kami samarkan. Sebelum kisah dimulai, yuk tulis di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Siapa tahu ada yang satu kota, yang sama. Jangan sungkan untuk saling kenalan. Karena dari perkenalan kecil, bisa tumbuh jadi silaturahmi besar. Dan semoga dari silaturahmi ini, Allah panjangkan usia kita, sehatkan badan kita, dan luaskan rezeki kita semua. Amin. Aku Pinky, lulusan jurusan teknik komputer dari salah satu SMK di Jawa Tengah. Tak banyak yang bisa kubanggakan dari hidupku waktu itu. Tapi aku punya mimpi besar, kerja di kota, bantu orang tua, dan hidup lebih layak dari sekadar cukup. Hari itu aku pamit pada orang tua. Di depan rumah, ibu menangis pelan sambil memelukku erat. Ayah menepuk bahuku. Nadanya berat, tapi penuh doa. Kamu hati-hati di sana ya, Pink. Dunia kerja itu nggak segampang yang kamu kira, kata ayah dengan suara pelan. Iya ya, Pinky janji bakal jaga diri, ungkapku sambil memaksa senyum. Kupeluk mereka. Lalu aku naik bus menuju Cikarang. Perjalanan yang panjang dan panas. Tapi pikiranku sudah lebih dulu berlari ke depan, ke tempat di mana harapanku hidup. Aku turun di terminal Cikarang. Berdebu, ramai, dan panasnya luar biasa. Tapi mataku langsung menangkap satu wajah yang paling ku kenal. Rizky, pacarku. Dia sudah lebih dulu kerja di Cikarang, dan hari itu dia menjemputku dengan motor tuanya. Akhirnya nyampe juga kamu, Pink, kata Rizky sambil tersenyum. Aku mengangguk. Capek sih, tapi senang lihat kamu. Kami keliling mencari kosan. Rizky membantuku dapat kamar sempit di gang kecil dekat kawasan industri. Kos sederhana, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Hari-hari berikutnya aku sibuk ngelamar kerja. Setiap hari kirim lamaran ke PT, pakai email, datang langsung, bahkan titip lewat teman. Tapi tak ada yang memanggil. 1 bulan, 2 bulan, makin banyak malam aku menangis diam-diam. Belum ada kabar lagi, Pink, tanya Rizky suatu malam. Aku menggeleng, berusaha tetap tegar. Belum, tapi aku yakin pasti ada jalannya. Sampai suatu hari, aku dapat undangan psikotes dari salah satu PT besar dan sangat terkenal dengan gaji yang besar, atau bisa dikatakan PT Bonafit. Rasanya seperti dapat oksigen di tengah sesak. Hari itu aku datang pagi-pagi, pakai kemeja putih dan sepatu pinjaman Rizky. Psikotes selesai, beberapa hari kemudian aku dipanggil wawancara. Aku gugup. Duduk di ruang AC, menunggu nama dipanggil. Lalu datanglah dia, HRD perusahaan. Namanya Ferian. Penampilannya rapi, wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Kamu Pinky ya? Ujarnya sambil membuka map lamaran. Aku mengangguk. Iya Pak. Nilai kamu cukup bagus. Tapi kamu tahu sendiri, pelamar di sini banyak. Perusahaan butuh yang bisa diajak kerja sama cepat. Aku hanya diam. Kalau kamu mau kerja di sini, saya bisa bantu. Tapi kamu harus nurut sama saya, katanya sambil menatap lurus. Aku masih bingung. Maksudnya gimana, Pak? Gampang. Kita staycation aja 1 malam. Di apartemen saya. Nggak akan ada yang tahu. Setelah itu kamu langsung saya proses masuk kerja. Detik itu juga jantungku serasa berhenti. Aku tak tahu harus bilang apa. Kepalaku penuh suara ibu, suara ayah, wajah Rizky. Tapi aku juga ingat, uangku makin tipis, hidup makin berat. Aku pikir-pikir dulu, Pak, ucapku pelan. Ferian tersenyum. Pikir cepat. Besok malam apartemen Grand Cikarang, saya tunggu. Sepulang dari wawancara, aku diam di kosan. Rizky datang malam itu, bawa nasi goreng.
Kamu kenapa? Wajahmu beda, katanya. Aku pura-pura tersenyum. Nggak apa-apa, cuman kecapekan. Tadi habis wawancara. Dia mengangguk. Semoga kamu lolos ya, Pink. Aku yakin kamu bisa. Dan malam esoknya, aku membuat keputusan yang akan lama ku sesali. Aku datang ke apartemen itu. Ferian sudah menunggu. Malam itu, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa aku ambil kembali. Paginya, aku bangun dengan perasaan hampa. Tapi HP-ku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari HRD. Selamat, Anda diterima sebagai operator produksi. Harap hadir hari Senin. Tanganku gemetar. Aku diterima kerja. Hari-hari kerja dimulai. Bangun subuh, berangkat sebelum matahari terbit, pulang malam. Aku berdiri seharian di jalur produksi. Tangan kapalan, kaki pegal. Tapi gaji lumayan. Bahkan bisa dibilang di atas UMR. Tiap bulan aku kirim uang ke rumah. Alhamdulillah, Pink. Ibu senang kamu bisa kerja. Jaga diri ya, nak, kata ibu lewat telepon. Rizky juga makin sayang. Dia sering bilang, aku bangga sama kamu, Pink. Aku cuma bisa senyum. Tak ada yang tahu apa yang sudah kulakukan demi pekerjaan ini. 1 tahun berlalu. Kontrakku hampir habis. Dan seperti deja vu, Ferian menghubungiku lagi. Pinky, kontrak kamu habis bulan depan. Kalau kamu mau lanjut, kamu tahu harus gimana. Ujarnya langsung. Aku terdiam. Saya pikir-pikir dulu, Pak. Dia menambahkan, oh iya, minggu ini jangan ambil lembur ya. Simpen tenagamu buat kita. Sore itu, Rizky datang. Bawa sebungkus martabak dan wajah gugup. Aku pengen ngomong serius, Pink. Aku menatapnya heran. Ngomong apa? Dia membuka kotak kecil, sebuah cincin. Aku pengen lamar kamu. Kita nikah, yuk. Hatiku hancur, antara bahagia dan takut. Aku menunduk. Aku seneng banget, tapi aku juga harus milih. Rizky atau perpanjangan kontrak. Dan lagi-lagi aku memilih jalan yang sama. Aku temui Ferian. Kami staycation lagi. Dan setelah itu, kontrakku diperpanjang. Seminggu kemudian, Rizky melamarku resmi. Di depan orang tuaku. Dan aku memutuskan untuk jujur. Aku mau nikah sama kamu, Ki. Tapi aku harus ngaku sesuatu. Apa? Tanyanya, wajahnya bingung. Aku pernah ikut staycation sama Pak Ferian. 2 kali. Supaya bisa kerja. Maafin aku. Rizky mematung. Lama. Lalu wajahnya berubah jadi kecewa yang dalam. Kamu milih kerja daripada harga diri kamu sendiri? Katanya dengan suara pelan tapi menusuk. Aku cuma pengen bantu keluarga. Aku salah. Aku tahu. Aku menangis. Tapi Rizky pergi. Tak pernah kembali. Kami tak lagi berpacaran. Aku menyesal. Menyesal sedalam-dalamnya. Setelah Rizky pergi, aku seperti kehilangan arah. Kosan jadi sunyi. Aku tetap bekerja, tetap lembur, tetap kirim uang ke rumah. Tapi hati ini kosong. Setiap malam aku menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri. Apa semua ini layak? Tak ada yang tahu. Aku masih senyum di depan teman-teman, tetap terlihat kuat. Tapi dalam hati, aku mulai hancur perlahan. Waktu terus berjalan. Aku jalani sisa bulan kontrak dengan hampa. Dan ketika kontrak hampir habis lagi, dia, Ferian, kembali muncul. Pinky, kontrak kamu habis 2 minggu lagi. Kalau mau lanjut, kamu tahu caranya, katanya enteng seperti biasa. Kali ini aku diam lama. Ku tetap layar ponsel, lama sekali. Tapi aku tidak menjawab. Malamnya aku duduk sendiri di pinggir kasur. Menatap meja kecil tempat nasi bungkus dan foto Rizky masih berdiri. Dalam hati aku menangis. Kenapa aku terus ngulang salah yang sama? Aku mulai sadar bahwa aku sudah menjual sesuatu yang paling berharga, hanya demi sesuatu yang fana. Hari terakhir kerja pun datang. Aku membereskan meja, mengepak barang, dan keluar dari gerbang pabrik dengan langkah pelan. Tak ada pesta perpisahan. Tak ada selamat jalan. Hanya suara mesin, bau oli, dan kenangan pahit. Ferian mengirim pesan 1 kali lagi. Masih kamu pikirin? Aku tak jawab. Ku
Aku uninstall aplikasinya. Dan sejak itu, aku benar-benar lepas dari dunia itu. Aku pulang kampung. Dengan tabungan yang tak seberapa, aku kembali ke rumah. Ibu menyambutku dengan peluk. Ayah menatapku lama, lalu tersenyum. "Pinky pasti lelah ya?" tanya ayah pelan. Aku mengangguk. "Capek banget ya." Beberapa hari aku hanya berdiam di rumah. Tapi ada satu panggilan yang mengubah semuanya. Salah satu tetangga kami, yang juga pengurus pesantren putri di kota kecil sebelah, datang ke rumah. "Pondok lagi butuh penjaga kantin, Mbak Pinky. Kamu mau coba?" katanya. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. "Mau Bu, saya mau." Dan begitulah aku mulai bekerja di kantin pondok pesantren Putri An-Nuriyah. Pagi-pagi aku datang lebih dulu, menyiapkan bahan makanan, mengatur meja, menyapu lantai. Para santri putri datang belanja dengan senyum. Ada yang beli mie rebus, ada yang jajan gorengan, ada yang cuma numpang curhat. Mereka sopan. Mereka rajin ibadah. Dan lewat mereka, aku mulai mengenal lagi apa itu tenang, apa itu ikhlas, apa itu bersih. Setiap malam aku ikut ngaji di serambi pondok. Diam-diam. Duduk di pojok belakang, tapi aku mulai merasa Allah masih sayang sama aku. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu lantai kantin, salah satu santri mendekat. "Teh Pinky," kata Abah Kiai, "nanti malam jangan pulang dulu ya. Ada yang mau dikenalin." Aku mengernyit. "Kenalin siapa?" Santri itu hanya senyum misterius. "Lihat aja nanti." Dan malam itu, setelah ngaji, aku dipanggil ke ruang tamu Kiai. Abah Kiai duduk bersila, di sampingnya seorang pria muda dengan peci hitam dan sorban sederhana. Wajahnya bersih, senyumnya tenang. Laki-laki itu memalingkan wajah ke arahku. "Pinky, kenalin, ini Ustadz Ridho. Beliau baru ngajar di pondok cabang Cianjur. Insya Allah mau ta'aruf." Aku terkejut. "Saya? Serius saya, Bah?" Abah tertawa pelan. "Kenapa? Kamu pikir kamu nggak layak? Allah selalu buka pintu taubat. Yang penting kamu mau berubah." Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa damai. Beberapa pekan kemudian, aku dan Ustadz Ridho menikah. Sederhana, di aula pondok, tanpa pelaminan mewah, tanpa pesta besar, tapi semua penuh doa. Ustadz Ridho tahu masa laluku. Aku cerita semuanya, dengan air mata, dengan rasa malu. Tapi dia hanya pegang tanganku dan berkata pelan, "Allah Maha Penerima Taubat, Pinky. Masa lalu kamu cukup jadi pelajaran, bukan penghalang." Sejak itu, aku hidup bersama Ridho. Kami menetap di pesantren. Aku tetap urus kantin. Dia tetap ngajar kitab dan Al-Quran. Kadang kami saling pandang di serambi sambil senyum kecil. Aku tidak kaya, tapi aku bahagia. Dan kalau boleh bicara pada diriku yang dulu, aku ingin bilang, "Pinky, kamu layak bahagia. Tapi jangan pernah gadaikan dirimu demi apapun. Karena ternyata, kebahagiaan bukan soal uang, tapi soal tenang." Pernikahanku dengan Ustadz Ridho bukan seperti kisah-kisah cinta dalam film. Tidak ada bulan madu ke Bali. Tidak ada foto-foto glamor di Instagram. Tapi setiap pagi aku bangun dengan hati yang utuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri lagi dalam hidup ini. Hari-hari kami sederhana. Pagi hari aku bangun lebih dulu. Menjerang air, menyiapkan teh manis, dan menyapu pelataran depan rumah kecil kami yang berdampingan dengan masjid pondok. Kadang terdengar suara ngaji dari santri putri yang mulai setoran hafalan. Kadang terdengar burung pagi bersahutan di pepohonan. Dan suara pintu kayu terbuka perlahan. "Assalamualaikum," ujar Ridho dari balik pintu. "Waalaikumsalam, teh manisnya udah siap," jawabku sambil tersenyum. Dia duduk di kursi bambu depan rumah, menyeruput teh, lalu membuka mushaf kecil dari sakunya. Selalu seperti itu, setiap pagi. Hari-hari yang dulu penuh ketakutan, sekarang terganti jadi ketenangan yang tak bisa kubeli dengan gaji sebesar apapun. Sesekali, kenangan lama itu datang kembali. Kadang saat aku melihat seragam pabrik di jalan, atau saat mendengar suara mesin dari kejauhan.
Tapi saat itu juga aku menunduk dan berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku kembali ke tempat gelap itu." Pernah suatu sore, aku sedang menggoreng tahu di kantin. Seorang ibu-ibu wali santri menghampiriku. "Teh Pinky, ini bener ya, dulu kerja di pabrik di Cikarang?" Aku kaget, deg-degan, tapi aku mengangguk pelan. "Iya Bu, dulu saya sempat kerja di sana." Ibu itu hanya senyum. "Lihat sekarang, Masya Allah beda banget, udah kayak ustazah." Aku tersenyum kecil, tapi dalam hati aku menangis. Bukan karena malu, tapi karena syukur. Suatu malam ketika pondok sepi, aku dan Rido duduk di teras. Di bawah langit yang bersih, angin dingin meniup lembut. Aku memecah sunyi. "Abi." "Iya?" "Kalau aku cerita hal yang paling kelam dalam hidupku, Abi masih mau sama aku?" Rido menatapku, matanya tenang. "Kamu udah pernah cerita semua itu, dan aku terima. Tapi aku kadang masih ngerasa kotor." Rido menggeleng. "Allah itu maha pembersih, Pinky. Kamu bukan kotor. Kamu terlahir kembali. Dan tugasmu sekarang, terus jadi cahaya untuk orang lain." Aku tak tahan menahan air mata. Sejak malam itu, aku mulai sering diminta bantu ngisi kajian ringan untuk santri baru. Bukan ceramah, tapi cerita hidup. Cerita yang dulu kupendam sebagai aib, kini kuangkat sebagai pelajaran. Aku berdiri di hadapan para gadis belia, usia 16-an tahun. Dengan suara pelan tapi pasti aku berkata, "Dulu saya pernah berada di tempat yang sangat gelap. Dulu saya pikir yang penting itu uang, kerja, gengsi. Tapi saya salah. Ternyata yang paling penting adalah menjaga harga diri dan ridho Allah." Selesai berbicara, para santri menunduk. Beberapa menangis. Salah satu dari mereka menghampiriku setelah kajian. "Teh, aku hampir tergelincir kayak teteh. Tapi aku sekarang paham. Allah tuh sabar banget ya." Aku peluk dia, erat, seerat mungkin. Karena aku tahu rasanya nyaris kehilangan arah. Hari-hari terus berjalan. Pondok makin berkembang. Rido diangkat jadi koordinator pengajar cabang baru di Garut. Tapi kami tetap tinggal di pesantren pusat. Karena aku sudah menyatu dengan tempat ini, kantin ini, para santri ini. Pernah satu hari, saat aku membersihkan laci lama di rumah, aku menemukan sesuatu. Sebuah foto kecil. Foto aku dan Rizky. Waktu di kos dulu. Waktu semuanya masih sederhana dan belum rusak. Aku menatapnya lama. Lalu kuselipkan foto itu di bawah sajadah. Dan malam itu, dalam sujudku, aku berdoa. "Ya Allah, maafkan aku. Maafkan masa laluku. Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua. Tahun ketiga pernikahan kami berjalan dengan tenang. Tidak pernah ada teriakan. Tidak pernah ada luka. Kadang kami berbeda pendapat, iya. Tapi Rido selalu sabar. Ia tidak pernah mengangkat suara, hanya merangkul. Dan setiap kali aku takut pada kenangan masa lalu, dia selalu berkata, "Pinky, masa lalu itu tidak perlu kamu hapus. Cukup kamu maafkan, lalu lanjutkan." Kami tidak punya anak, belum. Tapi kami tak pernah mengeluh. Rido yakin Allah akan beri amanah itu saat waktunya. Sementara itu, kami terus mengasuh anak-anak orang lain. Santri-santri kecil yang tiap pagi antre beli nasi uduk atau mie goreng buat sarapan. Kantin pondok kami sudah berkembang. Sekarang ada 2 pegawai bantuanku. Kami juga buka pesanan nasi kotak kalau ada acara di pesantren. Kadang Ustadz Rido bantu mengantar pesanan dengan motor bebek tua kami. Suatu hari, aku sedang duduk di warung kecil samping masjid. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Dari dalam turun seorang pria. Wajahnya familiar, walau aku butuh waktu beberapa detik untuk yakin. Dia Rizky. Dia datang ke arahku. Wajahnya bingung, tapi penuh keraguan. "Pinky?" katanya pelan. Aku berdiri, kaku. "Iya, ini aku." Dia senyum canggung. "Aku lagi ke daerah sini. Dengar kamu kerja di pondok." Ku hanya angguk, lalu bertanya, "Apa kabar?"
Dia duduk di bangku kayu. Baik, aku udah nikah. Udah punya anak 1. Aku tersenyum, syukur aku ikut senang. Kami ngobrol sebentar. Ringan. Lalu dia bangkit. Pinky, aku sempat marah banget dulu. Tapi sekarang aku paham. Dunia kerja memang kejam. Dan kamu cuma pengen bertahan. Aku menunduk. Aku juga minta maaf, Ki. Waktu itu aku salah milih, salah nilai. Dan aku kehilangan kamu karena pilihan itu. Dia menepuk pundakku pelan. Tapi kamu kuat, kamu bertahan, dan kamu berubah. Itu yang paling penting. Rizky pergi. Dan aku menatap mobilnya menjauh. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku merasa pintu lama itu benar-benar tertutup. Dan aku damai. Malam harinya, aku ceritakan semua ke Rido. Dia mendengarkan lalu berkata, Allah itu tidak pernah menutup jalan pulang, Pinky. Dan kamu sudah memilih jalan itu. Sekarang teruslah berjalan. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rido mendapat tugas baru. Pondok akan membuka cabang pesantren putri di daerah pegunungan. Tempatnya jauh, tapi tenang. Dan kami diminta jadi pengelola utama. Aku pikir-pikir lama, lalu aku berkata, Abi, kita mulai dari nol ya. Dia mengangguk, tapi dengan niat yang penuh. Dan begitulah, aku pindah ke pesantren cabang. Di tempat baru, udara lebih dingin. Para santri masih sedikit, tapi mereka semangat. Aku kembali buka kantin kecil. Kecil sekali. Cuman 1 meja dan 2 panci. Tapi dari situlah aku tahu bahwa kita tak butuh tempat besar untuk memberi manfaat. Cukup hati yang ikhlas. Kadang santri-santri bertanya padaku, Teh Pinky, kenapa sih selalu senyum? Aku jawab pelan. Karena aku pernah terlalu lama hidup dalam air mata. Sekarang, saatnya senyum. Malam-malamku kini sunyi, tapi tenang. Aku sering duduk di beranda, menggendong Al-Quran kecil, menyelesaikan hafalan surat-surat pendek. Kadang aku ingat betapa aku dulu takut sendirian di kos, menangis karena hidup terlalu keras. Sekarang, aku bisa tertawa karena hidup terlalu indah. Satu kali aku menulis surat ke ibuku, Ibu, Pinky sekarang nggak kerja di pabrik lagi. Tapi Pinky kerja di tempat yang tiap hari ngasih ketenangan. Pinky bahagia, Pinky sehat. Dan Pinky sudah belajar bahwa hidup nggak harus hebat, asal bermanfaat. Maaf kalau dulu sempat ngecewain. Sekarang Pinky udah pulang, Bu. Bukan ke rumah, tapi ke jalan yang benar. Dan begitulah kisahku, Pinky. Dulu aku hanya anak SMK biasa dari Jawa Tengah yang merantau ke Cikarang. Aku pernah jatuh, pernah hina, pernah mengkhianati diriku sendiri. Tapi aku juga pernah bangkit. Dan bangkit itu lebih mulia daripada menang tanpa luka. Kalau kamu sedang di jalan gelap, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu bisa kembali. Kamu layak pulang. Dan ketika kamu sampai di rumah yang sesungguhnya, kamu akan tahu bahwa Allah tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Klik subscribe ya.